Halo pemirsa Vibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dalam program Vibis Fokus, di mana pada edisi Vibis Fokus kali ini kita akan membahas salah satu maskapai penerbangan dalam negeri yang terbesar, yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia tampaknya belakangan ini mulai diakui perannya dan kualitasnya di industri penerbangan secara internasional. Tercermin dari diundangnya Garuda Indonesia ke pertemuan IATA atau International Air Transport Association di Beijing pada tanggal 11 hingga 12 Juni 2012 kemarin. Pertumbuhan dari Garuda sendiri tampaknya belakangan ini memang cukup pesat, bahkan bisa menyaingi, bahkan mengungguli beberapa maskapai penerbangan di kawasan Asia Tenggara. Langsung saja kita lihat sebenarnya bagaimana perbandingan antara Garuda Indonesia sendiri dengan beberapa maskapai di kawasan Asia Tenggara. Pertama-tama mari kita lihat dari sisi kapitalisasi pasar. Dapat dilihat bahwa hingga saat ini nilai kapitalisasi pasar dari Garuda Indonesia di bursa saham mencapai sekitar 15,4 triliun rupiah. Lebih besar sekitar 4 triliun dibandingkan kapitalisasi pasar dari Malaysia Airlines. Lebih besar dari Thai Airways sekitar 1 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan Singapore Airlines, memang kapitalisasi pasar dari Garuda Indonesia sendiri masih jauh di bawah. Selanjutnya kita akan melihat beberapa indikator kinerja di industri penerbangan, di mana Garuda sendiri menunjukkan kinerja yang bisa menyaingi bahkan mengungguli beberapa maskapai di kawasan Asia Tenggara. Pertama kita lihat dari sisi jumlah penumpang di tahun 2011. Dapat dilihat bahwa Garuda Indonesia di tahun 2011 jumlah penumpangnya total mencapai 17,1 juta orang, sedikit lebih tinggi dibandingkan Malaysia Airlines sebanyak 17,04 orang. Nilai dari Garuda sendiri juga tampaknya lebih tinggi dari Singapore Airlines yang hanya mencatatkan total penumpang sekitar 16,9 juta orang di 2011. Namun penumpang yang terbanyak tampaknya diperoleh oleh Thai Airways. Selanjutnya kita lihat dari sisi tingkat keterisian atau load factor. Dapat dilihat Garuda di tahun 2011 tingkat keterisian mencapai 75,2%, lebih baik dari Malaysia Airlines sebesar 74,5% dan juga lebih baik dari Thai Airways yang mencatatkan tingkat keterisian sebesar 70,4%. Namun nilai tingkat keterisian dari Garuda sendiri tampaknya masih di bawah dari Singapore Airlines. Selanjutnya kita lihat dari kapasitas produksi yang dinilai dari availability seat kilometers atau tingkat ketersediaan kursi penumpang per kilometer. Dapat dilihat bahwa kapasitas produksi dari Garuda Indonesia sendiri tampaknya masih paling kecil dibandingkan maskapai-maskapai lainnya. Namun dari sisi pertumbuhan sebenarnya kapasitas produksi dari Garuda sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai yang lain. Garuda sendiri dengan kapasitas produksi sebanyak 32,5 miliar ini bertumbuh sekitar 26% dibandingkan dengan angka dari 2010. Sedangkan Malaysia Airlines hanya bertumbuh sekitar 10% dibandingkan kapasitas produksi di tahun 2010. Sehingga secara umum tampaknya indikator kinerja dari maskapai ini Garuda Indonesia mulai lebih baik dari beberapa maskapai terutama Malaysia dan Thailand. Namun secara umum memang masih kalah dari Singapore Airlines. Selanjutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana kinerja keuangan dari Garuda Indonesia belakangan ini jika dibandingkan dengan maskapai-maskapai tersebut. Dapat dilihat bahwa total pendapatan Garuda Indonesia di tahun 2011 mencapai 27 triliun, sedangkan Malaysia 41 triliun, Thailand 58 triliun, dan Singapura paling besar yaitu 109 triliun. Walaupun Garuda memang pendapatannya tampak paling kecil, namun jika dilihat dari sisi pertumbuhan, sebenarnya pertumbuhan pendapatan Garuda di 2011 dibandingkan 2010 paling pesat. Dapat dilihat pertumbuhan total pendapatan Garuda mencapai 39%, sedangkan Malaysia hanya 2%. Thai Airways hanya 5% dan Singapore Airlines hanya 2%. Selanjutnya kita lihat dari sisi pencapaian laba bersih. Di tahun 2011 laba bersih Garuda mencapai sekitar 800 miliar,
Sedangkan Malaysia Airlines justru merugi sekitar 2,5 miliar ringgit atau 7,5 triliun rupiah. Maskapai Thai Airways juga tampaknya mengalami kerugian di tahun 2011 hingga mencapai 3 triliun rupiah. Sedangkan Singapura masih bisa mencetak laba sekitar 2,5 triliun rupiah. Lalu jika dilihat juga dari sisi pertumbuhannya, dari pertumbuhan laba bersih 2011 dari 2010, dapat dilihat bahwa pertumbuhan laba bersih Garuda Indonesia paling besar yaitu 56%. Sedangkan dengan Malaysia Airlines justru anjlok sekitar lebih dari 1000%, Thai Airways anjlok 169% dan Singapore Airlines laba bersihnya juga mengalami penurunan sekitar 69%. Jadi kesimpulannya bahwa tampaknya potensi dari Garuda ini masih cukup besar dan dapat kita lihat bahwa pertumbuhan kinerja dari Garuda sendiri terus meningkat belakangan ini. Memang penerbangan dari Garuda sendiri saat ini masih didominasi oleh penerbangan domestik, namun belakangan ini tampaknya Garuda sudah mulai membuka rute-rute internasional. Baru-baru ini Garuda sendiri menyatakan bahwa mereka akan membuka rute internasional ke Selandia Baru dan Amerika Serikat pada tahun 2014 yang mendatang. Selain itu perlu diketahui juga bahwa melihat masyarakat atau penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 235 juta orang dibandingkan Malaysia yang hanya sekitar 28 juta orang, maskapai dari Malaysia bisa menyaingi atau nyaris sama besar dengan maskapai dari Garuda Indonesia sendiri. Hal ini menunjukkan sebenarnya bahwa potensi dari Garuda sendiri ke depannya masih sangat besar dan seharusnya mampu menjadi salah satu maskapai terbesar di kawasan Asia Tenggara. Baik, demikian Fibis Fokus kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam menambah wawasan Anda. Bersama saya Wayu Sidarta, sampai jumpa dan salam Fibis.